Shalom, salam damai sejahtera, salam sehat. Apa kabar? Saya berharap Ibu Bapak dan Saudara berada dalam keadaan sehat dan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita akan kembali mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari Rabu tanggal 16 Juni 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, menjaga kami. Tuhan menuntun kami memasuki hari yang baru di hari Rabu tanggal 16 Juni 2021. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, menghayati, memahami firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi landasan dalam kami menjalani hidup, sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kami senantiasa melakukan kebenaran dan keadilan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah setia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Yesaya 58 ayat 11 dan 12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Inilah firman Tuhan yang dibacakan dari kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, Yesaya 58 ayat 11 dan 12 ini adalah merupakan firman Tuhan yang berisi janji tentang pemulihan umat Tuhan. Umat Tuhan akan dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Namun mereka harus juga diperbaharui hati, batin, dan sikap mental mereka. Mentalitas dan juga sikap hati dan batin itu harus dibaharui. Mereka harus memiliki akan sikap batin dan juga mentalitas yang benar. Hal itu berkaitan dengan pemulihan yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita membaca Yesaya 58 ayat 1 dan seterusnya, di situ kita melihat kemunafikan dari umat Tuhan. Mereka melakukan ibadah ritual, tetapi mereka tidak mampu mewujudkan ibadah ritual itu dalam ibadah aktual. Ibadah aktual adalah ibadah yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu adalah juga ibadah. Mereka rajin mempersembahkan korban. Mereka rajin berpuasa. Mereka mencari Tuhan. Mereka melakukan hukum Tuhan. Mereka selalu menanyakan hukum-hukum Tuhan. Mereka mendekat kepada Allah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek hidup sehari-hari, mereka melakukan kejahatan terhadap sesama, berbuat tidak adil terhadap sesama. Mereka berbuat kelaliman, mereka tidak memberi makan orang yang lapar, mereka tidak memberi pakaian orang yang telanjang, mereka tidak membantu, menolong orang-orang yang miskin. Sehingga dalam praktek hidup sehari-hari mereka tidak dapat mewujudkan akan kasih Tuhan
mereka tidak mampu menampakkan keadilan dan kehidupan yang benar. Ini yang dikatakan kemunafikan, di mana ibadah ritual tidak sejalan dengan ibadah aktual. Dan Tuhan mengecam sikap hidup dan juga sikap hati, sikap batin dan mentalitas dari umat Tuhan. Tuhan menghendaki mereka melakukan yang benar dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melakukan yang benar dan adil kepada sesama manusia, terutama mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang telanjang. Tuhan ingin bahwa umatnya yang senantiasa mencari Tuhan, melakukan ibadah ritual, mereka juga mampu mewujudkan ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari. Pengabdian kepada Tuhan dalam ibadah ritual ditunjukkan juga dalam pengabdian kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika itu mereka lakukan, Tuhan akan memberkati hidup mereka. Dikatakan kalau umat mau melakukan akan perubahan hidup, mereka mau merubah sikap hati, sikap mental, dan juga sikap batin yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, maka Tuhan akan menuntun mereka. Tuhan akan memuaskan hati mereka. Bahkan di tengah pergumulan, mereka akan tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Dikatakan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kehidupan umat Allah akan subur. Mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan, dalam arti bahwa mereka tidak akan mengalami kehidupan jiwa yang kering. Bahkan di tengah pergumulan, jiwa mereka, hidup mereka tetap disegarkan oleh Tuhan ketika mereka tidak lagi melakukan kemunafikan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau menyadarkan kita bahwa pemulihan dan keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Tetapi jangan lupa, dari pihak kita juga harus punya niat untuk kita mau mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Kita harus mengubah cara berpikir yang tidak benar. Kita harus mengubah sikap batin, sikap hati, sikap mental atau mentalitas kita yang tidak benar. Kita harus buang segala kemunafikan kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang kita seperti umat Allah. Kita rajin beribadah. Kita rajin membaca Alkitab. Mungkin kita rajin juga memberikan persembahan syukur. Tetapi pada prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, di luar kegiatan ibadah ritual, kita melakukan ketidakadilan terhadap sesama. Kita membuat sesama menderita. Kita tidak menolong orang yang miskin, bahkan mungkin ada di antara kita sebagai orang Kristen
yang justru membuat orang miskin semakin menderita. Ada orang-orang Kristen yang menjadi rentenir, minjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Jika itu terjadi, walaupun kita rajin memberikan persembahan di gereja, tapi ketika kita melakukan ketidakadilan terhadap sesama, terutama mereka yang miskin, mereka yang terasing, mereka yang tersingkir, maka kita tidak akan mengalami berkat Tuhan. Kita tidak akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak berlaku munafik, kita mampu menunjukkan keselarasan hidup dalam ibadah aktual maupun ibadah ritual, maka Tuhan akan memberkati kita. Dikatakan Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Kita akan mengalami kehidupan yang disegarkan oleh Tuhan. Bahkan di tengah kekeringan, di tengah pergumulan hidup sekalipun, kita akan tetap tumbuh subur. Kita tetap akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan juga memberi kekuatan kepada kita. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami kekeringan di panas terik, tapi terus menghasilkan buah. Kiranya kita mampu mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh belajar dari firman-Mu. Janji Tuhan pasti Engkau akan menganugerahkan pemulihan dan keselamatan. Namun Engkau menghendaki juga perubahan sikap dalam hidup kami, perubahan cara berpikir. Biarlah kiranya kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau hidup benar, melakukan kebenaran dan keadilan, berlaku adil terhadap mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang tersingkir, mereka yang tertindas. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman. Betapa kami menyadari bahwa kami kadangkala juga munafik seperti umat Tuhan dalam perjanjian lama. Ampuni kami. Kami rajin beribadah, melakukan ibadah ritual, tapi dalam kehidupan sehari-hari kami melakukan yang tidak benar. Kami menindas sesama, berbuat tidak adil, berbuat lalim terhadap sesama. Tuhan, ampuni kami. Sucikan, kuduskan sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan sertai berkati kami sepanjang kehidupan kami. Kami tetap boleh berjalan dalam terang. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat.